Oke, komputer mau nggak mau. Mohon maaf ini apa namanya zoomnya ke basic. Jadi sekiranya mati di jalan nanti kita masuk ke yang sama ya. Dan itu ke basic bukan perlu lagi. Perlu dilaporkan dulu cuma perlu waktu ya. Sekiranya nanti mati 30 menit kemudian kita masuk ke link yang sama. Kepada Ustaz Jasim dipersilakan. Baik. Ini saya izin share dulu ya. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, Alhamdulillah dengan izin dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menjalin silaturahmi pada malam hari ini yang tentunya untuk yaitu mengadakan dengan adanya majelis ilmu yang mengarah kepada ilmu hadis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya meridhoi kita dengan wasilah ini, dengan perantara majelis ilmu ini, dan juga menjadi seorang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan wasilah yaitu menuntut ilmu dan juga majelis ilmu ini. Amin Allahumma amin. Baik, sebelumnya di sini apakah suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Di sini sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik. Nah, di sini sebenarnya di sini kami izin untuk melanjutkan materi daripada ilmu hadis ya dari pertemuan yang lalu. Hampir lupa kapan terakhir kita berjumpa ya dalam hal yaitu pembelajaran ilmu hadis ini. Tentunya sudah cukup lama seperti itu. Nanti mungkin bagi yang khilaf dan lain sebagainya ataupun ingin mengulang kembali eh, dapat dimurojaah kembali di yaitu di YouTube RKS. Nah, seperti itu. Baik. Nah, di sini bagaimana dari dua pertemuan yaitu pertemuan lalu dan pertemuan hari ini yaitu bagaimana pembahasan kita yaitu mengacu kepada yaitu mengenal hadis doif. Nah, seperti itu. Yang mana secara umum, secara mujmal, hadis itu kan dibagi menjadi dua, ya kan ya. Ada hadis yang makbul, ya, ada hadis sahih dan juga hadis doif. Nah, hadis sahih itu juga ada pembagian-pembagiannya lagi, ya kan ya. Ada hadis sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi dan hasan li ghairihi. Nah, batasan daripada yang hadis sahih itu batasan paling rendahnya adalah hasan li ghairihi yang mana sebenarnya itu adalah hadis doif tapi hadis doifnya itu doifnya ringan ya tidak berat dan karena banyaknya sanad dan banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut maka eh, jadilah naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, seperti itu. Nah, adapun apa namanya dari apa yang kita pelajari kemarin tentang hadis doif, nah pada intinya hadis doif itu disebabkan karena dua perkara. Ya kan ya pada umumnya hadis doif itu disebabkan karena berapa perkara? Karena dua perkara. Ya kan ya. Yaitu yang pertama itu adalah karena terputusnya sanad ya.
dan yang kedua adalah karena kecacatan pada perawinya. Nah, yang dimaksudkan daripada kecacatan pada perawinya ini bukan berarti perawi tersebut buta, ya, bukan berarti perawi tersebut tuli, misalnya ada masalah pendengaran, bukan berarti perawi tersebut misalnya kakinya diamputasi dan sebagainya. Nah, bukan berarti seperti itu yang dimaksudkan kecacatan di sini ya. Tapi itu kecacatan di sini berarti kehilangan yaitu akan kejujurannya. Ya, kejujurannya artinya bagaimana seorang perawi tersebut gemar berbohong, ya, ataupun perawi tersebut dia membuat hadis palsu, ataupun perawi tersebut misalnya hafalannya sulit, ya, hafalannya buruk. Nah, jadi yang dimaksud daripada yaitu kecacatan di sini itu cacat secara makna yang mengacu kepada dua. Yang pertama adalah ketidakαμanahannya ataupun kejujurannya, dan juga yang kedua itu adalah mengacu kepada yaitu hafalannya yang sulit ataupun hafalannya yang buruk. Ya, adapun sebab-sebab yang lain nanti mungkin secara umumnya kepada dua penyebab itu, ya, tapi nanti ada juga penyebab-penyebab yang lain seperti halnya terjadi kekeliruan ataupun kesalahan yang sifatnya manusiawi yang dialami oleh perawi tersebut. Nah, itu adalah maksud daripada kecacatan. Ada yang lain? Oke, oke. Ada yang secara tidak ada yang secara tidak tampak. Nah, nanti Buya ini ada keluarga yang minta ini link. Nah, adapun yaitu yang terputusnya sanad secara tampak. Nah, di sini dibagi menjadi empat, ya. Yang pertama ada muallak, ada mursal, ada mu'dol, ada munqati. Nah, ini saya izin untuk memurojaah, ya. Nah, jadi terkait dalam hal pengulangan, jadi maaf kalau misalnya agak diringkas. Nah, seperti itu. Ya, supaya maju pembelajarannya. Nah, Nah, di sini bagaimana terputusnya sanad secara zohir atau secara tampak itu ada empat, ya. Ada mu'allak, ada mursal, ada mu'dol, ada munqati. Kalau mu'allak, dia terputus sanadnya itu di awal, ya. Misalnya contohnya, ya, haddasana Ahmad an Nafi an Malik. Ini kan ada tiga, ya. Ahmad, Nafi, Malik, Abi Hurairah. Nah, misalnya ada empat. Nah, mu'alak itu dihapus yang pertamanya, berarti yang Ahmadnya. Nah, yang Ahmadnya dia hilang. Berarti langsung Nafi, ya, langsung Nafi sampai Abi Hurairah. Nah, atau juga bisa dia dua berurutan, berarti Ahmad An-Nafi. Ya, kalau misalnya pengen dua berurutan, berarti dua di awal. Nah, jadi yang tadi Ahmad An-Nafi, An-Malik, An-Abi Hurairah. Nah, Ahmadnya hilang atau Ahmad dan Nafinya hilang. Nah, kalau gitu itu dinamakan mu'allak. Nah, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yang mursal itu adalah yang ujungnya, ya, yang ujung yang paling mendekati Rasulullah itu adalah yang hilang. Nah, berarti di sini nama sahabatnya yang hilang itu adalah mursal. Ya kan, ya, contohnya tadi apa? Ahmad An-Nafi Malik an Abi Hurairah. Abi Hurairah kan nama sahabat, ya. Pasti semuanya tahu, yaitu Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat, ya. Insya Allah nggak ada yang tidak tahu. Nah, gitu, ya. Nah, di sini kalau mursal itu Abi Hurairahnya hilang. Ya, Abi Hurairahnya hilang. Berarti langsung dari apa namanya?
Ahmad, an Nafi, an Malik, langsung an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabatnya sahabatnya hilang. Nah itu namanya mursal. Nah seperti itu ya. Nah kalau misalnya mu'dol, nah itu adalah eh, perawi hadis yang hilang pada jajaran sanad itu dua perawi, secara berurutan itu namanya mu'dol ya. Misalnya tadi Ahmad, An-Nafi, An-Malik, An Abi Hurairah. Nah, berarti hilang dua. Yaitu apa? Yaitu misalnya yang hilang itu Nafi, yang tengah, yang nomor dua sama nomor tiga hilang. Nah, kalau misalnya hilangnya itu dua berurutan seperti ini, terputusnya, yaitu dua berurutan seperti ini, maka itu namanya mu'dol. Nah, seperti itu. Nah, adapun yang munqati, dia yang terputusnya sanad itu di tempat manapun yang tidak beraturan, yaitu selain di awal dan juga selain di akhir. Jadi kalau misalnya yang hilangnya itu hanya nomor dua saja atau hanya nomor tiga saja di tengah-tengah, ya selain di awal dan di akhir, selain yang tadi Ahmad atau yang selain yang apa namanya yang Abi Hurairah, ya maka itu namanya munqati. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah apa namanya terputusnya sanad secara zohir atau secara tampak ya. Mu'allak itu terputusnya di awal, mursal terputusnya di akhir, mu'dol terputusnya dua secara berurutan ya, dan munqati itu terputusnya di mana saja, yang penting di tengah, yaitu selain di awal dan juga selain di akhir. Itu namanya munqati. Nah, adapun terputusnya sanad secara khafi atau yang secara tidak tampak itu dibagi menjadi tiga, ya kan ya. Yang pertama ada mudallas, yang kedua ada mursal khafi, yang ketiga ada mu'an'an dan mu'annan. Nah, nanti saya ulangi atau murojaah kembali satu persatu ya. Nah, seperti itu mungkin agak ringkas supaya materinya maju kayak gitu. Nah, mudalas itu adalah bagaimana perawi tersebut itu menampakkan pada jalur sanad itu hanya yang bagusnya saja dan menyembunyikan yang cacatnya ya, menyembunyikan yang cacatnya. Jadi kalau misalnya dalam sanad itu misalnya ditemukan perawi yang doif, perawi yang buruk, ya, perawi yang kurang bagus, nah itu dihapus sama dia. Ya, jadi seakan-akan yang kelihatan itu hanya yang bagusnya saja. Nah, itu namanya mudalas. Nah, seperti itu, ya. Nah, mudalas ini ya itu dibagi menjadi tiga ya, yaitu ada mudallas sanad, ada yaitu mudallas taswiyah, dan juga ada mudallas syuyuh ya, ada mudallas syuyuh. Nah, seperti itu. Itu mudallas dibagi menjadi tiga. Kalau misalnya mudallas yaitu sanad, ya dia mendengarkan meriwayatkan hadis dari orang lain. Misalnya saya membuat apa namanya meriwayatkan hadis mudallas sanad. Saya mendengar suatu riwayat ya dari orang lain. Ini hadis ya. Nanti dilanjut dengan link yang baru. Mau apa? Bentar lagi kali ya. Atau gimana? Penting yang baru, yang sama. Penting yang Oh sama. iya, tapi nanti ya kalau ini udah keluar kita. Gua sudah Ya mati. gitu. Eh, Mohon berkenan masuk ke link yang sama ya. Kita buka lagi nanti. Karena ini zoomnya ke basic ya. Jadi fokus di tengah. Dibatasi waktu ini. Nanti kita nyambung lagi link yang sama. Oke, silakan. Lanjut. Baik. Nah, mudalas itu tadi ada tiga. Ada mudalas sanad, taswiyah, sama yaitu apa? Mudalas, mudalas syuyuh. Nah, kalau mudalas sanad itu misalnya saya meriwayatkan hadis dari orang lain, misalnya yang tidak saya kenal, ya. Saya meriwayatkan hadis dari orang lain, tapi ngakunya itu dari guru saya. Misalnya saya dengar-dengar hadis misalnya dari orang yang namanya Doni. Tapi ngakunya dari guru saya yang bernama Ustadz Ahmad.
saya mendapatkan hadis nih dari Ustadz Ahmad. Nah, padahal dia mendapatkan hadis tersebut bukan dari Ustadz Ahmad, tapi dari orang lain, tapi ngakunya dari Ustadz Ahmad. Nah, itu namanya mudalah sanad ya. Ini bohong juga ya, bohong nggak kayak gini? Ya, bohong juga kayak gitu ya. Jadi dia dapatkan hadis misalnya dari orang yang lemah, dari orang yang biasa, tapi supaya dipercaya sama banyak orang, dia membawa-bawa nama gurunya. Nah, untuk meriwayatkan hadis tersebut, itu namanya mudalas sanad. Nah, ada mudalas taswiyah untuk yang kedua. Mudalas taswiyah ini, misalnya tadi ya, ada 3 orang dalam sanad tersebut. Yang pertama tadi Ahmad, Nafi, dan Malik. Nah, misalnya Nafi ini orang yang lemah, ya, orang yang lemah, doif. Nah, maka eh, apa namanya? Dan yang pertama dan yang ketiga yaitu Ahmad dan Malik ini adalah orang yang kuat, yaitu orang yang sikoh ya, orang yang jujur, hafalannya kuat. Nah, supaya orang itu memandang baik, ya, memandang baik yaitu sanad tersebut, maka yang lemah ini dihapus, ya, yang lemah ini dihapus supaya yang di sana tersebut clear, hanya yang orang yang bagus-bagus saja. Nah, itu namanya tadlis taswiyah, yaitu menghilangkan perawi doif di antara 2 perawi yang sikoh. Jadi